Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pantang menyerah, Allahu Akbar. Siap, mantap. Semangat inilah yang Bapak inginkan. Oke. Jadi anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas ini. Pada ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doanya pada hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih kepada Kimin yang sudah memimpin doanya hari ini. Jadi anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran lagi, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia itu bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak ingin satu orang lagi untuk memimpin lagu tersebut. Ya Pak. Ya, pada Sumbul, saya persilahkan. Bentar. Oke. Buka. Tadi bagian buka. Udah kasih lagi.
Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan dulu buat semuanya. Biar semangat hari ini belajarnya. Jadi anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya dan juga lagu Kode Pancasila, selanjutnya Bapak akan mengabsensi satu persatu nama kalian. Bapak. Pertama, Hadir Pak, Badaria, hadir Pak, Cici Mirwanda, hadir Pak, Septa Fadilawati, hadir Pak, Dia Natasha, hadir Pak, Pipin Yarti. hadir Pak. Gimana Pipi? Tuh Pak, yang di belakang tuh Pak, pojok samping. Oh iya iya. Muhammad Hakimin. Hadir Pak. Wah, lambat sekali ya kamu hari ini. Iya Pak. Nah, mandi Pak. Sudah mandi kan? Iya Pak. Iya. Siti Aisyah. Ini Pak. Iya. Juliana. Hadir Pak. Melisa. Hadir Pak. Rizky. Hadir Pak. Sudah mandi belum nih? Sudah Pak. Kok kotor sekali itu? Rapi-rapi lah. Biar kita semangat kali ini belajarnya. Siap Pak. Segi Aprianti. Hadir Pak. Samara. Hadir Pak. Meta. Hadir Pak. Raziananda. Hadir Pak. Wah Raji, kamu ganteng sekali hari ini Raji. Iya Pak. Semangat sekali hari ini ya. Udah bajunya rapi, rambutnya rapi. Sulaifah. Hadir Pak. Endah. Hadir Pak. Rizkano. Hadir Pak. Aryamini. Hadir Pak. Dea Silaturahmi. Hadir Pak. Vera. Hadir Pak. Suci. Hadir Pak. Nur Hadime. Hadir Pak. William Yusaku. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya hari ini. Ya Pak. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir ya, dan semuanya itu nampak ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan semangat hari ini. Pak. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan lagi ke materi kita pada hari ini, Bapak ingin bertanya dulu nih. Pada saat kalian berangkat ke sekolah, apa saja sih makhluk hidup yang sudah kalian lihat? Kami melihat ada bunga di tepi jalan, Ya, ada bunga. ada kucing, ada ayam, Ya, ada burung, ada pohon-pohon, dan banyak lagi Pak. ya. Semua yang kalian sebutkan ini semuanya benar, dan itu semua merupakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ya anak-anak, jadi hewan-hewan yang ada yang telah anak-anak sebutkan tadi merupakan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, pada makhluk tersebut memiliki dua jenis kelamin. Apa saja sih itu jenis kelaminnya? Ada yang sudah tahu? Tahu Pak? Ada Sebutkan. ada laki-laki dengan ada yang perempuan Pak.
Ya, benar sekali, ada dua jenis kelamin, yaitu ada jenis kelamin laki-laki atau jantan, dan juga jenis kelamin perempuan atau betina. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu berkembang biakan tumbuhan. Nah, pada materi ini Bapak akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga dan beserta dengan fungsinya. Jadi yang ada di depan papan tulis ini adalah merupakan bagian-bagian dari bunga. Anak-anak, berbeda dari makhluk hidup lainnya seperti kucing, hewan, manusia, bunga ini memiliki dua jenis atau dua macam jenis. Yang pertama ada bunga yang sempurna, yang kedua ada bunga yang tidak sempurna. Nah, apa sih bedanya? Nah, ini yang akan Bapak jelaskan pada hari ini, yaitu bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna. Dan mengapa berbeda? Di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu bagian-bagian dari bunga. Yang pertama ada Kepala sari. Iya, ada kepala sari. Yang kedua Ada benang sari. ada benang sari. Iya. Yang ketiga ada Kepala putih. kepala putih. Yang keempat Ada tangkai putih. yang kelima, Ada tangkai bunga. yang keenam, Ada dasar bunga. dan yang terakhir, Kelopak. dan yang paling terakhir sekali di sini ada mahkota bunga. Yang ini, Mahkota apa ya? iya, yang ini. Pada mahkota bunga ini memiliki ragam warna dan bentuk. Biasanya di sekitar lingkungan kita ada bunga yang berwarna kuning, ada bunga yang berwarna pink, dan juga ada bunga yang berwarna merah. Ya, anak-anak sudah kita sebutkan bagian-bagian dari bunga tersebut. Nah, selanjutnya yaitu setelah kita menyebutkan dari bagian-bagian bunga tersebut, lalu apa sih fungsi-fungsi dari bagian bunga-bunga tersebut? Yang pertama, di sini ada kepala sari atau sari. Sari pada bunga sempurna ini merupakan alat reproduksi. Alat reproduksi anak-anak. Setelah kita mengetahui bagian-bagian dari bunga, seperti yang ada pada papan tulis ini yang sudah Bapak gambarkan, ini merupakan contoh dari bunga sempurna atau bagian bunga dari sempurna. Nah, setelah kita mengetahui bagian-bagian bunga tersebut, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih fungsi dari bagian bunga tersebut. Yang pertama, ada sari. Sari. Anak-anak, sari pada bagian bunga ini merupakan jenis kelamin atau alat reproduksi pada bunga. Sari merupakan alat reproduksi pada jantan. Jantan. Anak-anak tahu jantan? Tahu lah. Apa? Laki-laki. Iya, laki-laki. Iya, anak-anak, sari merupakan alat reproduksi atau jenis kelamin laki-laki pada bagian bunga. Yang kedua, ada putik. Putik, nah, yang pada bagian tengah bunga. Nampak anak-anak? Nampak Pak? Ya, bisa lihat ya. Ini merupakan putik, sama dengan sari. Putik itu merupakan alat reproduksi atau jenis kelamin dari bunga. Cuman bedanya di sini, sari
bunga. Dan putik. Putik itu merupakan jenis kelamin perempuan, lawan jenisnya. Oh. Kok gitu sih Pak? Ya karena bunga berbeda atau spesial dari makhluk lainnya, di mana bunga atau bunga yang maksud saya bunga sempurna itu memiliki dua jenis kelamin untuk berkembang biak. Paham anak-anak? Paham Pak. Oke. Jadi pada bagian bunga atau bunga sempurna, dia memiliki dua jenis kelamin untuk berkembang biak atau bereproduksi. Ya. Jadi kita lanjut pada bagian kelopak bunga. Kelopak bunga atau daun bunga yang misal anak-anak nih ada di alam sekitar kan, di lingkungan luar melihat bunga. Nah, pada bagian ini kelopak ada bunga yang berwarna hijau. Bisa anak-anak bayangkan? Bisa Pak. Ya, yang berwarna hijau ini merupakan kelopak. Fungsinya apa sih Pak? Ya, fungsinya itu melindungi bunga dari gangguan luar. Misalnya dari semut, dari angin, keseimbangan gitu. Sehingga untuk memperlancar dari reproduksi tadi, untuk melakukan berkembang biak. Ya. Yang ketiga lanjut ada mahkota bunga. Seperti namanya mahkota, mewah. Mewah kan? Iya. Iya. Mewah karena dengan keindahannya yang beragam macam. Ada yang berwarna pink, ada yang berwarna merah, bahkan ada yang berwarna kuning. Jadi pada mahkota bunga ini fungsinya sama dengan kelopak, yaitu melindungi bagian dalam bunga ini dari gangguan-gangguan luar. Sama tadi kayak gangguan angin, binatang, apa segala macam gitu kan, gangguan-gangguan. Dan lebih jelasnya itu untuk memperindah si bunga tersebut. Itu salah satu fungsi dari mahkota. Ya anak-anak, setelah Bapak jelaskan dari bagian dan fungsinya, bahwa ini merupakan bagian bunga yang sempurna. Mengapa dikatakan sempurna? Nah, anak-anak bisa menjawab? Karena dia mempunyai bagian-bagian yang lengkap Pak. Ya bagus sekali. Jawabannya sangat bagus, yaitu memiliki bagian yang lengkap. Tapi kenapa dengan bunga yang tidak sempurna? Kalau yang tidak sempurna itu ada beberapa yang tidak lengkap Pak, seperti yang ada di bunga sempurna Pak. Apa contohnya? Mungkin tidak ada kepala sari, ataupun tidak ada kepala putih, ataupun ada salah satu dari itu Pak. Ya. Nampaknya anak-anak sudah sangat pintar ya kan? Jadi berdasarkan yang anak-anak jelaskan tadi, yang anak-anak sebutkan bahwa bunga sempurna dan perbedaan dari bunga sempurna dan bunga yang tidak sempurna, yaitu masing-masing bagian itu ada yang tidak lengkap dan lengkap. Mengapa? Perbedaan pada bunga sempurna yaitu dia memiliki dua jenis kelamin. Seperti pada bunga sempurna ini dia memiliki sari beserta dengan putiknya. Jadi dia bisa menghasilkan atau berkembang biak sendiri. Jadi perbedaan pada bunga sempurna dan tidak sempurna yaitu pada bunga sempurna dia memiliki dua jenis kelamin. Di mana dua jenis kelamin ini yaitu yang tidak ada pada bunga tidak sempurna. Misalnya bunga sempurna dia memiliki dua jenis kelamin atau dua jenis reproduksi untuk apa? Untuk penyerbukan Pak. Iya, dia bisa melakukan perkembangbiakan melalui penyerbukan.
Lalu bagaimana cara perkembangbiakannya, Pak? Ya, cara perkembangbiakannya yaitu melalui kepala sari. Kepala sari jatuh ke putih, maka dia akan Kan melakukan penyerbukan, Pak. iya, dia akan melakukan penyerbukan. Maka bunga ini dapat dikatakan sempurna karena dia bisa melakukan atau berkembang biak dengan sendirinya tanpa bantuan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan yang tidak sempurna, Pak? Ya, untuk yang bagian tidak sempurna, Bapak akan lihatkan. Ini dia contoh bunga tidak sempurna ini. Nampak? Ya, Pak, jelas, Pak. Jelas? Ya, Pak. Nah, dapat kita lihat di sini dan dapat kita cermati bahwa pada bagian bunga yang tidak sempurna, dia hanya memiliki satu jenis kelamin saja atau reproduksi. Misalnya di sini putih yang hanya dimiliki oleh betina. Iya. Dan sedangkan yang bunga jantan dia hanya memiliki sari. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana sih cara reproduksinya, Pak? Sedangkan bunga betina dengan bunga jantan itu jauh. Lalu bagaimana? Berpisah gitu, tidak menyatu. Lalu bagaimana, Pak? Cara mereka mereproduksi atau berkembang biak atau apa? Kita melakukan penyerbukan, Pak. Iya, atau melakukan Mana penyerbukan. itu, Pak? Iya. Pasti anak-anak bingung kan? Iya, Pak. Iya. Anak-anak pernah melihat lebah yang hinggap pada bunga? Pernah sekali, Pak. Ya, melalui itulah bunga tidak sempurna melakukan reproduksi. Oh. Kok bisa? Ah. Iya, karena pada bunga yang tidak sempurna bisa lebah hinggap pada bunga yang tidak sempurna sehingga mengangkut serbuk sari ini ke bunga yang lainnya, maksudnya ke bunga betina. Lalu terjadilah penyerbukan di sana. Jadi dengan bantuan hewan atau bantuan lebah tersebut, maka bunga tidak sempurna melakukan reproduksi atau melakukan penyerbukan atau perkembangbiakan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Anak-anak, mohon perhatiannya. Lihat ke depan. Jadi ini ada contoh dari beberapa bunga yang bisa kalian lihat. Sini Bapak bagikan per kelompok. Jadi silahkan diamati beserta didiskusikan pada teman kelompoknya. Nanti pada akhir pembelajaran Bapak akan menagih satu persatu kelompok atau pertanggungjawaban. Kalian jelaskan apa sih yang sudah kalian pelajari pada hari ini dan pada gambar yang Bapak bagikan satu persatu pada kelompoknya masing-masing. Ya. Wakilannya, saya maju. Biar Cici, ini Wanda. Ya. Serta Madilawati. Dia Natasha. Leo Pranata. Iya, Pak. Anak, setelah Bapak menjelaskan beberapa materi tentang perkembangbiakan tumbuhan, jadi di sini Bapak akan melanjutkan dengan 5 buah soal tugas yang masing-masing tugas ini dikerjakan secara individu, ya. Pak. Jangan menyontek. Baik, untuk pertanyaan nomor 1 akan lihatkan di sini. Silahkan dicatat ya. Coba. Nomor 1.
Jadi anak-anak di sini ada 5 poin atau 5 soal yang akan anak-anak kerjakan pada hari ini. Bapak kasih 5 menit untuk mengerjakannya. Jadi Bapak bisa, nanti kita akan bahas sama-sama di akhir pembelajaran. Coba. Jadi anak-anak di sini ada poin pertama, ada pertanyaan yang telah Bapak kasihkan dan sudah kalian jawab. Ya. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana sih cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Kalau menurut kelompok kami, cara tumbuhan berbunga berkembang biak itu adalah dengan cara penyerbukan, Pak. Ya, benar sekali, dengan cara menyembuhkan. Jadi berdasarkan yang telah Bapak jelaskan tadi, bahwa dari sekian bunga yang berbentuk sempurna dan yang tidak sempurna, jadi dapat disimbolkan bahwa cara tumbuhan atau bunga berkembang biak itu dengan cara penyerbukan, Pak. ya, dengan cara penyembuhan. Ya. Pertanyaan nomor 2. Bagian bunga apa saja yang merupakan dalam proses pengembangbiakan? Kalau menurut kelompok kami itu adalah serbuk sari dan kepala putik. Ya. Mengapa serbuk sari dan kepala putik? Karena dia adalah betina dan jantan, Pak. Iya. Atau yang dimaksud dengan alat reproduksi. Iya, alat Alat reproduksi dari bunga. Maka dia bisa berkembang biak melalui jenis kelamin tersebut. Alat reproduksi dari putik maupun sari. Yang ketiga maksud saya, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Menurut kelompok kami itu adalah untuk membantu proses penyerbukan. Setelah itu hewan peternakan nektar membantu menempelnya serbuk sari di kepala putik, Pak. Contohnya binatangnya apa? Lebah, Pak. Iya, benar sekali. Jadi hewan termasuk salah satu penyempurna dari perkembangbiakan tumbuhan. Kenapa? Karena dengan adanya bantuan dari lebah, maka bunga yang tidak sempurna bisa berkembang biak atau melakukan penyerbukan. Nomor 4, selain melalui serangga, apalagi yang bisa membantu terjadinya proses fotosintesis? Bisa, kalau menurut kami bisa dengan burung atau angin, Pak. Ya, benar sekali, bisa melalui burung dengan Angin. Yang kelima, apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Menurut kelompok kami itu bunga akan berkembang menjadi biji atau buah, Pak. Ya,
Melalui penyerbukan, maka bunga akan berubah menjadi biji dan akan mempunyai bibit-bibit yang akan tumbuh. Maka itulah salah satu dari fungsi dari perkembangbiakan tumbuhan atau perkembangbiakan pada bunga. Ya, Pak. Ya. Nah, anak-anak, jadi sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini, pada pagi hari ini, yaitu tentang bagian dari tumbuhan, maksud saya bagian dari pada bunga dan beserta dengan fungsi-fungsi bagian bunga tersebut. Jadi untuk sampai sini ada mungkin yang mau ditanyakan dari anak-anak? Sementara ini belum ada, Pak. Ya, untuk saat ini belum ada. Jadi Bapak harapkan untuk minggu depan kalian harus berpikir lalu mempersiapkan beberapa pertanyaan gitu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, harus memiliki satu pertanyaan. Apakah bisa? Bisa, Pak. Ya, bisa. Jadi anak-anak, Bapak minta untuk minggu depan anak-anak membawa salah satu contoh dari bunga yang sempurna dan bunga yang tidak sempurna dibawa dengan menggunakan pot. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Pak. Anak? Bisa, Pak. Jadi Bapak tunggu untuk minggu depan potnya minimal satu anak membawa satu buah bunga. Siap, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Iya. Jika ada yang keberatan bisa langsung bertanya atau hubungi Bapak lebih dahulu. Ya. Mungkin anak-anak sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang tumbuhan atau tentang bagian bunga atau fungsi dari bunga tersebut, bagian bunga tersebut. Jadi anak-anak dari yang telah Bapak jelaskan atau pembelajaran materi yang telah Bapak sampaikan pada pagi hari ini, apa kira-kira yang telah kalian pelajari hari ini? Hari ini kami belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya, Pak, dalam proses penyerbukan. Ya, benar sekali. Jadi anak-anak, Bapak harap untuk kedepannya kalian bisa belajar lebih giat lagi, datangnya lebih awal lagi, semangat. Kan satu orang untuk memimpin doa. Hai, Pak. Ya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.